Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali dengan Bapak Ibu guru sekalian SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya selaku Wakil Kepala SMK Al-Karimiyah berbagi kembali tutorial tentang pengisian format penilaian akhir tahun, baik itu untuk kelas 10 yang saat ini menggunakan kurikulum Merdeka maupun untuk kelas 11 yang menggunakan kurikulum 2013. Dan pada kesempatan kali ini, karena kita saat ini sudah memasuki akhir tahun pelajaran 2022-2023, maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kembali, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, guru pengajar mata pelajaran di kelas masing-masing, karena kesempatan kali ini dalam waktu dekat kita akan memasuki kenaikan jenjang atau kenaikan kelas. Untuk itu Bapak Ibu guru nanti akan diminta untuk menyetor nilai akademik yang nanti akan kita input ke format rapot, baik itu rapot kurikulum Merdeka maupun rapot 2013, rapot kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai tutorial untuk pengisian format nilai rapot pada kelas 10 untuk kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan file daftar nilai rapot ya. Jadi nanti kami akan kirimkan format nilai rapot, baik itu untuk format kurikulum 2013 ya, maupun nanti untuk format kurikulum Merdeka. Saya akan mulai dengan cara mengisi format nilai rapot untuk kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan formatnya. Setelah itu nanti Bapak Ibu buka format penilaian daftar nilai rapot untuk kelas 10 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu buka, nah nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini saya hanya sekedar mengingatkan saja, karena pada semester ganjil sebenarnya kita sudah pernah mengisi format ini. Tapi untuk kali ini perkenankan saya untuk berbagi kembali, untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sudah siapkan 3 sheet untuk kelas 11 TSM, kemudian untuk kelas 10 1 APHP, dan kelas 2 APHP. Jadi ada 3 sheet, nanti Ibu isi semua berdasarkan kelas yang diajar. Kita ambil contoh, kita mau isi satu saja. Kita coba isi kelas 10 1 APHP ya. Nah, nanti Bapak Ibu isi di sini mata pelajaran, Bapak Ibu isikan, misalnya Bapak Ibu mengajar misalnya apa, mata pelajaran apa, saya contohkan mata pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Baik, kita tulis di sini, kita ketikkan bahasa Indonesia. Jadi sudah ditulis, kemudian lingkup materi. Bagaimana untuk mengisi lingkup materi ini? Bapak Ibu buka kembali kisi-kisi soal SAT atau kisi-kisi soal sumatif akhir tahun yang sudah Bapak Ibu kirimkan atau yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu buka dulu perangkatnya. Tadi saya contohkan bahasa Indonesia, berarti kita buka format kisi-kisi bahasa Indonesia. Kita tunggu, kita buka dulu kisi-kisinya. Nah, di sini sudah jelas Bapak Ibu kan sudah mengisi format kisi-kisinya. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti
yang akan kita isi lingkup materi dulu ya. Lingkup materi kita lihat di kisi-kisi Bapak Ibu. Sebenarnya di sini topik itu sama dengan lingkup materi. Jadi topik ini lingkup materi. Kalau saya lihat di bahasa Indonesia, ini yang pertama produktif bernegosiasi di dunia kerja. Yang kedua juga sama topiknya. Berarti ini jadi satu topik ya. Ini jadi satu topik. Kemudian cermat meneladani kisah hidup tokoh. Ada dua juga, ini kita jadikan satu topik. Kemudian kreatif mengungkap rasa dan realitas. Ada 3 di sini, kita juga jadikan satu topik. Berarti bahasa Indonesia itu ada 3 topik ya. Nah, jadi karena ada 3 topik, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Jadi ini di copy ya Bapak Ibu, di Ctrl C di copy, kemudian Bapak Ibu masuk kembali ke format tadi, kemudian di Ctrl V ya, Ctrl V saja, kita tunggu. Nah, produktif bernegosiasi di dunia kerja ya, seperti ini. Kemudian kita isi lagi topik yang kedua, cermat meneladani kisah hidup tokoh. Ctrl C, kemudian masuk di sini di yang kedua, Ctrl V. Kemudian yang ketiga topiknya kreatif mengungkap rasa dan realitas. Kita copy pastekan di nomor 3. Berarti lingkup materinya ada 3. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini isinya sesuai dengan jumlah lingkup materi Bapak Ibu. Jadi kalau lingkup materinya ada 3, berarti tujuan pembelajarannya juga ada 3 ya, kita isikan. Kita masuk ke lingkup materi yang pertama. Nah, lingkup materi yang pertama kan ini ada 3 tujuan pembelajaran ya. Ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Nah, Bapak Ibu ambil satu saja. Mana yang mau di input? Boleh yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga. Itu terserah Bapak Ibu. Oke, saya contohkan, saya ambil yang kedua. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang pertama ini adalah untuk lingkup materi yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua, misalnya saya ambil yang ini, kita copy pastekan di sini. Kemudian ini kita copy pastekan. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran dengan 3 topik. Ini sudah sesuai, jadi ada 3. Selanjutnya kita masuk ke asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah penilaian yang Bapak Ibu lakukan selama 1 semester ini. Jadi 1 semester ini berarti semester genap. Karena tadi ada 3 topik dan 3 tujuan pembelajaran, maka yang Bapak Ibu isi nanti TP1, TP2, dan TP3. Karena TP ini tujuan pembelajaran ada 3. Nah, di situ Bapak Ibu pada keterangan di sini mohon dibaca ya, pada kolom KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, isi 0 jika siswa belum memenuhi KKTP, atau isi 1 jika siswa memenuhi KKTP. Nah, tujuan pembelajaran 1 itu kan ini tujuan pembelajaran 1, menjelaskan kaidah kebahasaan dan bla bla bla. TP2 ini, TP3 ini. Nah, Bapak Ibu sesuai yang sudah dinilai pada penilaian harian Bapak Ibu itu diisikan. Yang diisi hanya TP1, TP2, TP3, mengikuti banyaknya TP yang sudah Bapak Ibu tulis. Contoh misalnya Ahmad Qadaruzzaman, TP1 memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi 1, kita tulis 1. TP2 memenuhi, kita tulis 1. TP3 memenuhi, ya kita tulis 1 ya. Kemudian lanjut Denny Usnaidi, TP1 nya misalnya dia tidak memenuhi, masih belum tuntas misalnya. Kemudian TP2 memenuhi, TP3 memenuhi. Terus diisi, ini 1 misalnya memenuhi, ini 1 juga memenuhi. Nah, yang TP3 mungkin tidak memenuhi, berarti kita tulis 0 ya. Jadi seperti itu, dan terus diisi.
Jadi angka 1 ini menunjukkan siswa tersebut memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu biasanya berbanding lurus dengan KKM. Jadi kalau misalnya sudah tuntas anak ini di topik yang pertama misalnya, ya tulis 1. Tapi Bapak Ibu kalau anak itu memang belum tuntas nilainya, tolong sesuai keadaan, beri 0, berarti belum tuntas. Selanjutnya kita lanjut ke pengisian asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini berdasarkan penilaian secara kuantitatif yang sudah Bapak Ibu isi ya. Mohon dibaca ini dulu ya. Nah, nanti karena topiknya ada 3, maka yang diisi yaitu sumatif 1, sumatif 2, dan sumatif 3. Kalau topiknya ada 4, berarti sumatif 1, 2, 3, 4 yang Bapak Ibu. Atau topiknya cuma 2 ya, cuma 1 dan 2 yang diisi. Nah, ini nilai ya, yang Ibu isi nilai. Contoh misalnya Ahmad Qadaruzzaman, sumatif 1-nya dapat 70 misalnya. Kemudian sumatif 2 dapat 85. Kemudian sumatif 3 dapat 75. Selesai. Jadi Bapak Ibu cuma mengisi ini, jangan mengubah format yang biru ini, karena biru ini otomatis. Nah, ini berbanding lurus biasanya. Kalau KKM-nya 70 misalnya, berarti sumatif 1, 2, dan 3 ini memenuhi kriteria semua. Berbanding lurus dengan yang kita isi di sini. Nah, 1, 1, 1 berarti sesuai, sudah tuntas ya, anggap tuntas. Kemudian Denny Usnaini ini TP1-nya tidak tuntas atau belum memenuhi kriteria. TP2-nya memenuhi, TP3-nya memenuhi. Maka penilaiannya harus berbanding lurus Bapak Ibu. Misalnya Denny sumatif 1-nya karena tadi masih belum memenuhi kriteria, mungkin dapat nilai 65. Karena KKM-nya kan 70. Berarti dia belum memenuhi. Tidak apa-apa, tidak jadi soal. Jadi Bapak Ibu isilah sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian sumatif 2-nya misalnya dia dapat 90 atau 80 karena memenuhi. Kemudian sumatif 3-nya dia memenuhi, mungkin dapat 90. Nah, jadi seperti itu sudah. Jadi pengisiannya seperti ini. Ini otomatis. Nah, nanti kemudian sumatif akhir semester. Nah, nanti saya ubah ini bukan sumatif akhir semester tapi sumatif akhir tahun. Nilai SAT yang saat ini anak-anak kita sedang melaksanakan SAT. Bentuknya itu bisa non-tes, bisa tes. Tapi karena kita melakukan SAT itu dalam bentuk tes, maka isi yang nilai tes. Nah, data ini nanti Bapak Ibu menunggu hasil dari ujian SAT ya. Nanti kami akan kirim tiap mapel itu. Misalnya bahasa Indonesia SAT-nya berapa, nanti saya kirim. Bapak Ibu tinggal download nanti di grup WhatsApp. Bapak Ibu isi sesuai yang kami kirimkan di situ hasil SAT-nya. Misalnya Ahmad Qadaruzzaman SAT-nya dapat 79. Ya betul, misalnya 79. Sudah diisi 79. Nah, nanti otomatis ini akan bergerak sendiri. Berarti nilai rapotnya nanti 78. Nah, kemudian misalnya Denny Usnaini dia dapat 71 nilai SAT. Maka Ibu isi, Bapak Ibu isi, kemudian secara otomatis nilai rapot muncul. Jadi seperti itu dulu tutorial untuk semester ini terkait penulisan nilai rapot untuk kurikulum Merdeka. Nah, sekarang saya contohkan ke kurikulum yang 2013, berarti untuk kelas 11. Kalau kelas 11 ini mudah sekali, tidak perlu Bapak Ibu buka kisi-kisi lagi. Jadi kita buka format K13-nya yang nanti saya kirimkan juga. Bapak Ibu misalnya bahasa Indonesia, isilah yang warna kuning ya. Jangan mengubah ini, hanya yang kuning yang diisi. Nah, misalnya mata pelajarannya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kelas, mohon maaf karena nanti ini kurikulum 2013 itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, karena kelas 12 ini sudah selesai, Bapak Ibu cari sheet yang kelas 11. Misalnya kelas 11 yang mau diisi kelas 11 1 TPSM misalnya.
Jadi Bapak Ibu, ini TBSR sudah kelas 11.1, isinya ada 2 siswa. Hanya Bapak Ibu tulis mata pelajarannya bahasa Indonesia. Kemudian KKM, jangan lupa KKM diisi. Karena kalau KKM tidak diisi, maka keterangan tuntas dan tidak tuntas tidak akan otomatis. Jadi Bapak Ibu isi KKM-nya berapa. Misalnya KKM bahasa Indonesia, misalnya untuk semester 2 ini atau semester genap itu 75 misalnya. Maka Bapak Ibu isi 75. Nah, kemudian kita isi yang warna kuning mulai dari sikap. Nah, khusus sikap ini Bapak Ibu semua mapel boleh mengisi, boleh tidak. Tapi khusus 2 mata pelajaran PAIBP dan PPKN itu wajib mengisi. Nah, sementara mata pelajaran yang lain boleh isi, boleh tidak, karena ini belum tidak begitu mempengaruhi kepada penilaian rapot. Tapi khusus PAI, BP, dan PPKN wajib. Nah, berapa skor yang mau diisi? Ini lihat di sini Bapak Ibu. Kalau sangat baik, skornya antara 86 sampai 100. Kalau baik 76 sampai 85, cukup 60 sampai 75, kalau kurang berarti nilainya di bawah 60 skornya. Nah, misalnya Ahmad Ahsadul Anam. Ini bahasa Indonesia ya, tidak wajib mengisi skor. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengisi tidak apa-apa. Misalnya Ahmad Ahsadul Anam ini baik atau cukup. Nah, tapi skornya di mana cukupnya? Bapak Ibu lihat di sini, misalnya baik antara 76 sampai 85. Berarti Bapak Ibu mungkin mengisi Ahsadul Anam ini 80 misalnya. Nah, 80. Misalnya si skor sikapnya 80. Ini otomatis akan berubah Bapak Ibu. Nah, sudah jadi baik ya, sudah jadi baik sesuai dengan ini valasi antara 76 sampai 85 itu baik. Kemudian MUIS, misalnya MUIS 60 skornya 60. Nah, dia cukup karena 60 itu ada di ini, di cukup 60 sampai 75. Jadi ini untuk skor sikap tidak menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu guru mapel kecuali PAIBP dan PPKN wajib. Kemudian kita isi pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau dua ranah ini, pengetahuan maupun keterampilan, ini wajib diisi oleh semua mata pelajaran. Contoh saya isi PH. PH ini penilaian harian. Penilaian harian ini datanya ada di Bapak Ibu sekalian, dari ulangan-ulangan yang sudah dilakukan, dari penilaian tugas atau penilaian mengikuti pembelajaran, penilaian prosesnya, Bapak Ibu tuliskan. Jadi data ini Bapak Ibu simpulkan saja di sini. Tapi data-data konkretnya itu ada di Bapak Ibu sekalian. Contoh Ahsadul Anam bahasa Indonesia untuk pengetahuan penilaian hariannya itu di rata-rata semua dari nilai ulangan, dari nilai tugas dan semacamnya, itu rata-ratanya misalnya dapat 73 setelah di rata-rata. Bapak Ibu isi 73. Kemudian PTS ini penilaian tengah semester, penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu pada saat tengah semester kemarin, semester genap. Nilainya dapat berapa? Nah, Bapak Ibu isi, misalnya dapat 83. Kemudian PAT ini menunggu hasil PAT yang saat ini anak-anak sedang laksanakan. Seperti tadi pada saat kurikulum merdeka, nilai SAT-nya menunggu ya. Jadi nanti kami kirim tiap mapel berapa nilai PAT itu. Misalnya nilai PAT-nya dapat 68 begitu misalnya. Ya sudah isi 68. Maka nilai rapotnya akan otomatis dia dapat 74. Lah, keterangannya tidak tuntas. Kenapa? Karena KKM-nya 75. Andaikan KKM-nya 70 berarti ini tuntas. Coba kita isi KKM-nya 70 misalnya. 70. Maka ini sudah berubah tuntas Bapak Ibu. Ya, karena 74. Tapi karena di sini 75, maka anak ini tidak tuntas. Ini bergantung ya. Jadi jangan mengubah yang warna putih ini, isi yang warna kuning. Kemudian misalnya MUIS, ini MUIS PH-nya mungkin dapat 66,
PTS-nya dapat 90, 4-nya misalnya dapat 83 misalnya. Nah, ini otomatis dia dapat 76, maka tuntas karena KKM-nya 75. Seperti itu. Kemudian lanjut ke keterampilan. Sama. Jadi banyak kadang diantara Bapak Ibu guru ada yang menyamakan PH, PTS, PAT untuk keterampilan itu sama, tinggal copy misalnya seperti ini, tinggal copy paste misalnya, itu sama misalnya. Saya tidak melarang karena ini hak prerogatif Bapak Ibu guru, tapi ada kalanya juga ada guru yang menilai lain. Misalnya untuk keterampilan PH-nya karena ini prakteknya bagus, dia dapat 86, PTS-nya dapat 79. Kalau PAT-nya mohon disamakan karena PAT-nya sebenarnya cuma satu PAT. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan penilaian sendiri PAT yang praktek silahkan diisi lain. Tapi bagi yang tidak melaksanakan PAT untuk keterampilan, samakan dengan PAT yang pengetahuan. Misalnya ini tetap yang berubah cuma PH dan PTS. Atau yang ini yang MUIS, PH-nya dia dapat penilaian hari ini dapat 75, PTS-nya dapat 79, CAP-nya sama, berarti ini nilai rapor. Dan jangan lupa di akhir nanti Bapak Ibu isi namanya, nama guru mata pelajaran, misalnya karena bahasa Indonesia Ibu Vesti Rohdina Wati misalnya SPD. Jadi Bapak Ibu ketik di situ. Nah, setelah itu tolong di save. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, tutorial terkait pengisian format nilai raport untuk kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Mohon segera nanti mengisi daftar tersebut sesuai dengan batas waktu akhir yang nanti akan kami umumkan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan calling, silakan komunikasi dengan kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.